Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fikri, NIM T 2018-1418. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian proyek rancangan pekan efektif atau RPE. Dalam RPE yakni adalah suatu program sederetan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Contohnya program tahunan. Program tahunan ya ini adalah eh, suatu rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun ajaran untuk mencapai tujuan atau standar kompetensi dan kompetensi dasar. Penetapan alokasi waktu ini diperlukan agar seluruh kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum seluruhnya dapat dicapai oleh seorang siswa. Untuk tercapainya kurikulum ada statement-statement tertentu. Yang pertama yakni tentang pengertian pekan efektif. Apa itu pengertian pekan efektif? Pengertian pekan efektif itu adalah hitungan hari-hari efektif yang ada pada tahun pelajaran yang akan berlangsung untuk menyusun RPE. Yang kedua yakni tentang cara menghitung pekan efektif. Bagaimana cara menghitung pekan efektif ini? Yakni caranya untuk lebih memudahkan dalam menghitung jumlah pekan efektif dalam satu semester, sebaiknya menentukan terlebih dahulu jumlah hitungan hari-hari tertentu, hari-hari efektif dalam satu semester. Yang ketiga yakni tentang banyak pekan tidak efektif. Mengapa banyak pekan yang tidak efektif? Karena pekan tidak efektif adalah banyaknya pekan yang terdapat dalam kalender akademik atau kalender pendidikan, tetapi tidak dipergunakan untuk pembelajaran atau tatap muka terstruktur dalam melaksanakan kegiatan pelaksanaan pembelajaran. Yang keempat yakni tentang banyak pekan efektif. Maksudnya banyak pekan efektif yakni jumlah semua pekan dikurangi jumlah pekan tidak efektif sama dengan jumlah efektif. Yang terakhir yakni tentang distribusi alokasi waktu. Dalam distribusi alokasi waktu ini pendistribusian jumlah pekan efektif ke dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran selama semester berjalan. Komponen dalam distribusi alokasi waktu mencakup kegiatan yakni meliputi tatap muka, ulangan, UTS, UAS, dan remedi. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aminila, NIM T 2018-1443. Di sini saya sedikit menambahkan tentang manfaat dari perencanaan pekan efektif. Di mana sudah kita ketahui RPE itu menjadi suatu yang penting dalam proses pembelajaran karena sebagai penentu awal pembuatan prota, promes, penentu SK, KD atau standar kompetensi dan kompetensi dasar serta dalam pembuatan RPP. Jadi manfaat mempelajari rencana pekan efektif diantaranya yang pertama memudahkan guru dalam menyusun prota dan promes. Karena langkah pertama dalam menentukan atau membuat prota dan promes harus menyelesaikan RPE terlebih dahulu. Yang kedua, dapat menentukan hari-hari yang tidak efektif dalam satu pekan. Yang ketiga, memudahkan guru dalam menyusun SK dan KD serta RPP dalam satu pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bramasta Wahyu Alfia, NIM T 2018-1447. Di sini saya pemateri dari kelompok 4 akan menjelaskan sedikit tentang manfaat proyek perencanaan pekan efektif. Adapun manfaat perencanaan pembelajaran antara lain yaitu yang pertama sebagai petunjuk atau arah dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, yang kedua sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu sebagai alat ukur keefektifan kegiatan pembelajaran. Yang keempat sebagai bahan dasar penyusunan data untuk memperoleh keseimbangan kerja.
Dan yang terakhir yaitu untuk menghemat waktu, tenaga, biaya, dan alat-alat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuri Syafi'i Kamarinda, NIM T 2018-1436. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan hukum penyusunan perencanaan pembelajaran bagi guru dalam mengimplementasikan kurikulum 2013. Landasan hukum kurikulum 2013 termasuk implementasinya adalah sebagai berikut. 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2013. 2. Peraturan Pemerintahan tahun Nomor 32 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013. 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2013 tentang Standar Proses. 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian. 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMA atau MA. 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81A tentang implementasi kurikulum. Dan yang terakhir, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMK atau MAK. Dari peraturan tersebut akan menjadi landasan bagi seluruh guru dalam mengimplementasikan kurikulum 2013, terutama dalam mengawalinya akan penyusunan perencanaan pembelajaran. Guru harus betul-betul memahami Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Itu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Komar Luda, NIM T 2018-1404. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian landasan pembuatan proyek rancangan pekan efektif dan komponen pembuatan proyek rancangan pekan efektif. Landasan hukum penyusunan perencanaan pembelajaran bagi guru dalam mengimplementasikan kurikulum 2013. Bila seorang guru akan mengawali tugas yaitu penyusunan sebuah perencanaan pembelajaran, mereka harus memperhatikan apa yang diatur dalam setiap peraturan, baik itu undang-undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan menteri yang terkait dengan tugas pendidikan. Relevansi komponen pembelajaran ada 7. Yang pertama, tujuan pendidikan. Komponen paling mendasar dalam proses desain pembelajaran adalah tujuan dan standar kompetensi yang hendak dicapai dalam pelaksanaan pembelajaran. Tentang implementasi kurikulum dan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang standar proses. Yang kedua, peserta didik. Peserta didik adalah setiap orang yang menerima pengaruh dari seorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan. Anak didik adalah unsur manusiawi yang sangat penting dalam kegiatan interaksi edukatif. Yang ketiga, pendidik atau guru adalah orang yang bertanggung jawab mencerdaskan kehidupan anak didik. Yang keempat, bahan atau materi pembelajaran. Bahan ajaran adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk pembuatan guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran mengajar. Sebuah bahan ajaran yang paling tidak mencangkup antara lain: yang pertama, petunjuk belajar; yang kedua, kompetensi yang akan dicapai; yang ketiga, informasi pendukung; yang keempat, latihan; yang kelima, petunjuk kerja dalam berupa lembar kerja; yang keenam, evaluasi; yang kelima, proses belajar mengajar merupakan interaksi yang dilakukan antara guru dengan peserta didik dalam suatu pengajaran untuk mewujudkan tujuan yang ditetapkan. Yang keenam, media. Media tidak bisa dipisahkan dari metode yang digunakan oleh seorang pendidik dalam menyampaikan bahan ajaran karena metode merupakan rangkaian dari media tersebut.
Yang ketujuh, evaluasi. Evaluasi hasil belajar adalah keseluruhan kegiatan pendukung atau pengumpulan data dan informasi, pengolahan dan penafsiran, dan pertimbangan untuk membuat keputusan tentang tingkat hasil belajar yang dicapai oleh siswa setelah melakukan kegiatan belajar dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini nama saya Sauda Nur Fitriah Fajarianti, NIM T 2018-1410. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pembuatan rincian pekan efektif. Rincian pekan efektif di sini mencakup identitas pelajaran, perhitungan alokasi waktu, dan distribusi alokasi waktu. Identitas pelajaran di sini antara lain yaitu satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas atau program, semester, dan tahun pelajaran. Yang kedua yaitu perhitungan alokasi waktu. Perhitungan alokasi waktu disusun dengan memperhatikan yang pertama, jumlah bulan dalam tiap semester. Jumlah bulan dalam tiap semester yaitu ada 6 bulan. Yang pertama yaitu semester ganjil dari bulan Juli sampai Desember, dan semester genap dari bulan Januari hingga bulan Juni. Yang kedua yaitu jumlah pekan. Setiap bulan jumlah pekan ditentukan dengan kalender resmi pemerintah. Seperti di bulan Januari pada tahun 2021 terdapat 4 pekan. Yang ketiga yaitu jumlah pekan dalam tiap semester. Ditentukan dengan rumus. Yang keempat yaitu jumlah pekan yang tidak efektif. Jadi dalam tiap semester dihitung dengan memperhatikan antara lain seperti libur awal semester selama 1 sampai 2 pekan, libur hari nasional, libur ujian semester, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu jumlah pekan efektif dalam per semester. Jadi jumlah pekan efektif di sini ditentukan oleh rumus. Yang keenam yaitu jumlah pelajaran tiap pekan sudah diatur oleh kurikulum. Misalnya jam pelajaran pada mata pelajaran PAI dalam seminggu untuk kelas 3 SMP ada 4 jam mata pelajaran. Yang terakhir yaitu jumlah jam pelajaran efektif. Nah, jumlah di sini itu juga dihitung dengan rumus. Jadi langkah ketiga yaitu distribusi alokasi waktu. Distribusi alokasi waktu di sini berisikan rencana pembagian waktu, yaitu waktu jam pelajaran untuk mengajar tiap kompetensi dasar yang telah disusun dalam rencana pelaksanaan pelajaran atau disebut juga dengan RPP. Alokasi waktu berdasarkan RPP yang telah dibuat diperkirakan makan waktu 4 jam pelajaran dalam 2 kali pertemuan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.